Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kathrah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi dzi khisalin atirah wa ala alihi wa ashabihi al-bararah. Jamaah sekalian dimanapun berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat dengan bulan suci Ramadan. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan, menerima puasa kita, menerima tarawih kita, menerima tilawah Al-Qur'an kita, sedekah kita dan ibadah-ibadah lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa dan tentu saja berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, ya. Bulan Ramadan kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan, minum, ya. Sementara dari tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbit fajar sehingga terbenam matahari, kita tidak boleh makan, tidak boleh minum serta menahan diri dari hal-hal yang batalkan puasa. Nah, kondisi ini ya tentu akan berpengaruh juga pada kondisi tubuh kita. Ya, tidak makan, tidak minum mungkin akan menyebabkan tubuh kita agak sedikit lemas, lesu dan seterusnya. Ya. Namun demikian, jamaah hendaklah ini tidak membuat kita menjadi orang yang pemalas, ya, menjadi orang yang terus rebahan. Sebab ungkapan mengatakan, ya orang yang rebahan atau kaum rebahan ya tidak akan menimbulkan perubahan. Ya. Karena itu, walaupun berada di bulan Ramadan, di mana kondisi fisik kita mungkin tidak sekuat ya, di bulan-bulan yang lainnya, tapi kita tetap harus bisa produktif. Ya. Kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan yang tetap melahirkan produktivitas yang positif. Ya. Nah, apa yang kemudian bisa kita lakukan? Menyesuaikan dengan kondisi kita. Ya. Kita lihat barangkali di rumah kita ada banyak buku yang belum terbaca di bulan Ramadan. Ya, membaca buku, menikmati karya-karya tulis, ya, baik secara hands out, ya, langsung dibaca ataupun melalui gadget-gadget, ya, kita menelaah buku-buku yang selama ini belum sempat kita baca. Nah, di bulan Ramadan kita manfaatkan sebaik yang bisa kita lakukan. Ya. Aktivitas yang lainnya di bulan Ramadan bagi Anda, teman-teman sekalian yang bukan karyawan atau mungkin karyawan juga, ya, bisa juga mengisi Ramadan ini dengan mengembangkan hobi Anda. Ya, mengembangkan hobi yang selama ini mungkin terpendamkan, ya, tidak bisa dilaksanakan, dan di bulan Ramadan di mana kita mungkin lebih banyak di rumah, mengurangi aktivitas di luar rumah, nah kita bisa mengembangkan hobi kita, ya, yang hobi menulis, yang hobi melukis, ya, tentu dengan lukis-lukis yang dibenarkan, ya. Mungkin yang hobi memasak, ya, tapi hati-hati, ya, memasak jangan sampai membatalkan puasa kita, ya. Dan yang hobi menjahit dan hobi-hobi lainnya kita bisa kembangkan dan kita bisa tetap laksanakan. Atau misalnya anak-anak muda hari ini yang akrab banget dengan gadget misalnya, kita manfaatkan dengan baik dengan memproduksi konten-konten positif, ya, konten-konten dakwah, konten-konten inspiratif, ya, baik itu melalui YouTube misalnya, melalui Instagram, melalui Facebook atau media-media sosial yang lainnya. Untuk menyebar kebaikan, karena media sosial itu teman-teman sekalian adalah sesuatu yang netral, siapapun bisa mengisinya dengan apapun, dan karena itu kita yang memiliki nilai-nilai positif, ya, memiliki hal-hal yang bermanfaat, marilah kita share sebanyak mungkin, ya, sebab manakala media sosial ini kita biarkan begitu saja, maka bisa jadi dia diisi oleh orang-orang, ya, tertentu dengan konten-konten yang tidak bermanfaat. Maka kita warnai dunia sosial ini, media sosial ini dengan konten-konten yang berguna bagi kita. Ya. Kita baik dengan video-video misalnya, ataupun dengan tulisan-tulisan, ataupun dengan ilustrasi-ilustrasi yang bisa memberikan inspirasi kepada semakin banyak orang. Di bulan Ramadan juga, ya, kita bisa isi juga dengan teman-teman yang hobi bisnis misalnya, bisa juga dimanfaatkan, ya, berbisnis. Apalagi hari ini kita sudah dimanjakan dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, teman sekalian, ya, kita bisa berbisnis dari rumah kita masing-masing, ya, bisnis online, ya, bahkan kita tidak perlu memproduksi, ya, kita bisa menjual apa yang ada, ya, herbal, buku-buku, ya, atau busana muslimah, ya, menjelang lebaran misalnya. Nah, itu semua bisa kita lakukan dari rumah kita, dari kamar kita, melalui handphone kita, ya, luar biasa gitu kan.
Dan kalaulah dulu misalnya kita ketika ingin mengirim paket keluar kota, ke jauh sana misalnya hanya mengandalkan kantor pos, hari ini luar biasa ya. Berbagai ekspedisi ya, mengantarkan paket barang ya, sudah begitu luar biasa banyak. Bahkan hari ini kita tidak perlu mengantarkan paket kita ke counter-counternya. Nah, tapi justru mereka sendiri yang datang ke rumah kita ya, kita tinggal duduk manis dan mengendalikan usaha kita dari rumah kita masing-masing. Dan di luar itu semuanya, kita harus punya paradigma berpikir, teman-teman sekalian, jamaah rahimakumullah, untuk menjadikan Ramadan ini bukan bulan di mana kita bermalas-malasan, bukan bulan di mana kita tidur sepanjang hari, tidak, tapi tetap kita gunakan sebagai bulan yang produktif, ya, bulan di mana kita bisa meningkatkan produktivitas kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ketika Ramadan nanti berakhir, kita ya, bukan orang yang tidak mendapatkan apa-apa, tapi justru mendapatkan hal-hal yang positif ya. Jadi walaupun kita berpuasa, walaupun kita lapar ya, walaupun kita haus, tapi kita tetap bisa melahirkan produktivitas. Dan ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi di bulan Ramadan ya, atau kehadiran bulan Ramadan itu tidak mengkat ya, aktivitas dan program-program mereka, enggak, tetap jalan ya. Misalnya ketika terjadi perang Badar, mereka kemudian tidak berhenti. Ya. Ketika terjadi Fathu Makkah, mereka tidak mengurungkan niatnya, mereka tetap berangkat. Ya. Sehingga kehadiran Ramadan ini tidak mengganggu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian muncul kesan bahwa Ramadan ini bulan yang membuat produktivitas umat Islam menurun. Enggak. Ya. Anda yang bekerja di sebuah perusahaan misalnya, gara-gara Ramadan gitu ya, gara-gara Ramadan omsetnya jadi turun, enggak. Ya, produktivitas jadi anjlok, tidak demikian. Tetap kita bisa siasati, tentu dengan menyesuaikan ya, dengan kondisi kita ketika kita berada di bulan Ramadan. Sebab ketika kita puasa, seperti sampaikan tadi, jelas ya, kondisi fisik kita lebih lemah daripada biasanya, sehingga kita bisa atur sedemikian rupa yang bisa kita lakukan. Terakhir sebagai penutup, barangkali belajar dari Rasulullah dan para sahabat ya, Ramadan ini adalah suatu hal yang berulang ya, dari tahun ke tahun, dan saatnya kita mengevaluasi diri. Kalau pada Ramadan sebelumnya barangkali kita hanya melakukan ritual aktivitas seperti biasa, maka marilah di bulan Ramadan ini ya, kita tingkatkan bukan hanya ibadah semata, tapi juga produktivitas kita semakin meningkat, sehingga ketika Ramadan nanti berakhir ada sesuatu baru yang kita lahirkan ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita melewati Ramadan ini dengan baik, dengan hasilnya maksimal insyaallah. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.